Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Harus tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Ini adalah materi untuk kelas 9 SMP atau MTS. Nah, apa saja sih listrik statis itu dan apa saja yang sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengenai listrik statis ini? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan listrik statis, kita lihat dulu ya video berikut. Video pertama adalah tentang petir. Petir ini terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau dengan awan yang lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan menuju ke bumi atau sebaliknya. Nah, dalam proses pembuangan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Nah, pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, ini akan terjadi ledakan atau suara yang sangat dahsyat yang disebut dengan petir. Video kedua adalah balon yang digosokkan ke rambut. Ketika balon digosokkan ke rambut, akan terjadi perbedaan atau perpindahan elektron dari rambut menuju ke balon, sehingga balonnya bermuatan negatif dan rambutnya bermuatan positif. Nah, karena berlawanan muatan tersebut, inilah yang menyebabkan kedua benda itu saling tarik-menarik. Jadi, balonnya bisa menarik rambut yang menyebabkan rambutnya berdiri, atau balonnya bisa menempel di kulit, atau bahkan balonnya bisa menempel di tembok. Ini adalah contoh dari peristiwa listrik statis yang kita temui dalam kehidupan sehari. Listrik statis juga berkaitan dengan muatan loh. Jika ada muatan positif bertemu dengan muatan positif, tarik menarik atau tolak menolak ya. Begitu juga kalau ada positif dengan muatan negatif bertemu. Apakah yang terjadi? Apakah tarik menarik atau tolak menolak? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, jangan lupa ya subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya. Dalam pembahasan listrik sebenarnya ada dua jenis, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu sendiri adalah konsep listrik yang mempelajari tentang arus listrik, sedangkan listrik statis adalah konsep listrik yang mempelajari tentang muatan listrik. Nah, kali ini kita tidak akan membahas listrik dinamis ya, tetapi kita hanya membahas listrik statis. Nah, benda dapat bermuatan listrik itu karena tersusun dari partikel materi yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Nah, bagaimana sih wujud atom? Atom dimodelkan dengan bola berbentuk pejal yang memiliki muatan listrik. Ada muatan negatif yang disebut dengan elektron, muatan positif yang disebut dengan proton, dan tidak bermuatan atau netral yang disebut dengan neutron. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu tersusun dari atom-atom. Benda apa saja sih contohnya? Misalkan meja, kursi, baju, bahkan manusia. Jadi intinya semua benda, baik makhluk hidup maupun benda mati, itu tersusun dari atom-atom. Perhatikan model atom berikut. Sebuah atom memiliki muatan negatif atau disebut elektron yang berada pada kulit atom. Elektron ini mengorbit mengelilingi inti atom. Karena dia berada pada bagian kulit, maka elektron ini memungkinkan dia untuk berpindah dari benda satu ke benda yang lain, tetapi tidak bagi proton dan neutron yang letaknya ada di dalam inti atom. Nah, ingat ya teman-teman, yang bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain hanya elektron, sedangkan proton dan neutron tidak bisa. Yang kalian harus ingat adalah elektron berada pada kulit atom, proton dan neutron berada pada inti atom. Nah, atom seperti ini dikemukakan oleh Niels Bohr, seorang ahli fisika berkebangsaan Denmark. Atom juga bisa dikatakan netral jika jumlah proton dan elektronnya sama atau seimbang. Apabila antara muatan atom yang satu dengan atom yang lain bertemu, maka juga bisa menimbulkan interaksi. Apa interaksinya? Perhatikan model berikut. Jika muatan positif bertemu dengan muatan positif, interaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Yang kedua, atom negatif atau muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, interaksi yang terjadi adalah tolak-menolak.
Yang ketiga, muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka yang terjadi adalah tarik-menarik. Jadi kesimpulannya adalah jika muatannya sejenis atau sama, maka interaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Sedangkan jika muatannya berbeda, interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Arah aliran muatan listrik. Arah aliran muatan listrik ada dua macam. Yang pertama adalah aliran muatan positif, yaitu benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka muatan mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Yang kedua adalah aliran muatan negatif. Jika ada benda bermuatan negatif dengan benda bermuatan negatif, maka muatan akan mengalir dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi. Cara membuat benda bermuatan listrik ada tiga. Yang pertama adalah penggosokan. Apa saja yang bisa digosokkan? Yang pertama adalah sisir dengan rambut manusia. Hasilnya adalah sisir menjadi bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron dari rambut akan berpindah ke sisir. Yang kedua adalah penggaris dengan rambut. Ketika digosokkan, maka hasil yang terjadi adalah penggaris bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron akan berpindah dari rambut ke penggaris. Yang ketiga adalah mistar plastik digosokkan dengan kain wol. Hasil yang terjadi adalah mistar plastik bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron dari kain wol akan berpindah ke mistar plastik. Yang keempat adalah ebonit dengan kain wol, menghasilkan ebonit bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron dari wol akan berpindah ke ebonit. Yang kelima, kaca digosokkan dengan kain sutra akan menghasilkan kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Proses yang terjadi adalah elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra. Dan yang terakhir adalah balon digosokkan dengan kain wol, menghasilkan balon bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron dari wol akan berpindah ke balon. Yang kedua adalah dengan cara konduksi. Apa ini konduksi? Konduksi yaitu dengan mendekatkan ke benda yang bermuatan listrik. Contohnya, ada sebuah logam yang ingin diberi muatan positif, maka logam yang tadinya netral harus didekatkan ke konduktor yang bermuatan positif. Begitu juga sebaliknya, jika ada sebuah logam ingin diberi muatan negatif, maka logam yang netral tadi harus didekatkan ke konduktor yang bermuatan negatif. Cara yang ketiga adalah dengan cara induksi. Induksi yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya adalah dengan mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Pemisahan muatan akan terjadi melalui induksi saat benda bermuatan didekatkan ke bola logam. Muatan yang berbeda jenis akan ditarik oleh benda yang menyebabkan kedua daun pada elektroskop bermuatan sama sehingga saling menolak. Gambar di samping adalah gambar elektroskop. Elektroskop yang pertama didekati oleh benda bermuatan negatif sehingga proton atau muatan positif yang berada dalam elektroskop akan tertarik ke atas dan elektron atau muatan negatif pada elektroskop akan berada di bawah, yaitu pada daun-daun elektroskop, sehingga daun elektroskopnya menjadi terbuka karena saling menjauh. Yang kedua adalah elektroskop yang didekati oleh benda bermuatan positif. Benda bermuatan positif akan menarik elektron atau muatan negatif yang ada pada elektroskop, sehingga muatan negatifnya akan naik ke atas dan muatan positifnya akan memisahkan diri berada paling bawah, sehingga daun-daun elektroskopnya akan terbuka karena pada daun elektroskop memiliki muatan sama, yaitu muatan positif. Materi berikutnya adalah tentang hukum Coulomb. Hubungan tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu yang dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb yang merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis.
Menurutnya, besar gaya listrik antara dua benda bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut dan berbanding lurus dengan perkalian kedua muatan partikel. Secara matematis dirumuskan dengan Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom atau gaya listrik dengan satuan Newton, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, R adalah jarak dengan satuan meter, dan K adalah konstanta yang nilai besarannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita masuk ke contoh soal pertama. Ada dua buah benda bermuatan positif, Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, terpisah pada jarak 3 cm, di mana konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka berapakah gaya tolak menolak pada kedua muatan? Cara pertama tetap ya harus ditulis diketahuinya dulu. Diketahui Q1 adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, R yaitu jarak 3 cm, jangan lupa dirubah R-nya menjadi meter, yaitu dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2, jadinya R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter, dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ditanya adalah Fc atau gaya tolak menolak. Fc sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, yang mana K adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 2 kali 10 pangkat min 6 per R. R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 di kuadrat lagi, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, kita jangan rubah dulu ya yang atas, kita hitung dulu angka yang bawah. 3 kuadrat menjadi 9, 10 pangkat min 2 kuadrat. Kalau ada pangkat dipangkat lagi, maka pangkatnya dikalikan, yaitu min 2 dikali 2 menjadi min 4, jadinya 9 kali 10 pangkat min 4. Jika sudah seperti ini, kalau ada angka yang bisa dibagi, maka kita bagi dulu biar menghitungnya menjadi lebih mudah. Nah, kita lihat angka yang atas dengan angka yang bawah, ada yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama seperti ini, tinggal dihilangkan alias dicoret. Nah, jadi angka utamanya tinggal 4 dengan 2. 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian 10 pangkatnya kita jumlahkan. Yang dijumlahkan bukan 10-nya, tetapi pangkatnya. 10-nya tetap ditulis satu aja, yaitu pangkatnya 9 dikurangi 6 dikurangi 6 menjadi min 3. Kita tulis 10 pangkat min 3. Sedangkan pangkat yang di bawah 10 pangkat min 4 kita naikkan ke posisi atas. Kalau dari bawah naik ke atas, yang tadinya negatif pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi kita tulis 10 pangkat 4. Setelah itu kita sederhanakan lagi 10 pangkatnya. Nggak boleh 10 pangkat itu berjejer seperti ini. Kita jadikan 1. Yang dijadikan 1, ingat ya, hanya pangkatnya, bukan angka 10-nya. Pangkatnya disederhanakan, min 3 plus 4, yaitu plus 1. Jadinya 8 kali 10 pangkat 1 menjadi 80 Newton. Kita masuk pada contoh kedua. Sebuah muatan listrik diperbesar 3 kali semula, diletakkan pada jarak yang telah diperkecil setengah kali jarak semula. Berapa besar gaya tarik kedua muatan itu? Jawab, diketahui, kita identifikasi dari soal. Sebuah muatan listrik diperbesar 3 kali semula. Ini menunjukkan bahwa ada muatan yang berubah. Karena muatannya berubah, maka muatan yang berubah itu kita tambahin aksen. Nah, yang berubah kita anggap Q1 ya. Berarti Q1 aksen sama dengan 3 Q1. Q2-nya tidak berubah, maka Q2 aksen tetap Q2. Kemudian yang berubah adalah R. R aksen sama dengan setengah R. Ditanya adalah gaya tarik kedua muatan. Nah, ini yang ditanya adalah gaya tarik setelah berubah. Maka yang ditanya adalah Fc aksen.
rumusnya sama dengan rumus FC biasa ya, cuman ini ditambah aksen saja biar antara yang diketahui dengan rumus menjadi sinkron atau sama. Nah, FC aksen sama dengan K Q1 aksen kali Q2 aksen per R aksen kuadrat. Nah, K kita tulis tetap K, tidak diganti dengan konstanta yang 9 kali 10 pangkat 9, tetap ditulis K saja. Q1 diganti dengan perubahannya yaitu 3 Q1, Q2 tetap Q2 per R kuadrat. Nah, R kuadratnya adalah setengah R kuadrat. Nah, kita kalikan yang atas yaitu K kali 3Q1 Q2, maka angka yang maju terlebih dahulu baru diikuti dengan huruf menjadi 3K Q1 Q2. Nah, kemudian yang bawah kita pangkatkan yaitu setengah kuadrat menjadi 1/4 R kuadrat menjadi R kuadrat, jadi 1/4 R kuadrat. Nah, kemudian kalau ada pecahan dibagi, maka pecahan itu bisa diubah menjadi perkalian dengan cara pecahannya dibalik. Nah, ini yang bawah adalah 1/4, maka kalau dijadikan perkalian bisa dibalik menjadi 4/1. Nah, jadinya 3K Q1 Q2 dikali 4/1, nah, per R kuadrat. Nah, jadi seperti ini ya. Yang atas kita kalikan 3K Q1 Q2 kali 4, angkanya kita kalikan, 3 kali 4 adalah 12, K Q1 Q2 tetap, pernya R kuadrat dikali 1 tetap R kuadrat, jadi 12 K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, karena K Q1 Q2 per R kuadrat ini adalah rumus dari FC, maka bisa kita tulis FC aksen sama dengan 12 FC. Nah, seperti itu caranya ya teman-teman. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Nah, kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.